Indonesia akan juara grup, semifinal, runner up. Gitu. Jadi siklus seperti itu dan gue tidak pengen situ sih terjadi karena gue pengen juara. Iya sih ya. Kita tuh udah terlalu heboh. Sering nih ini kejadian terlalu heboh ketika sudah jadi juara grup, begitu superior di fase grup, tapi di semifinal akhirnya anti klimaksnya di final. Betul. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama Esto Ernesto. Yo. Ya, masih semangat untuk membahas Timnas Indonesia yang kali ini sudah diketahui siapa saja yang bakal dihadapi di fase grup ASEAN Championship 2024 atau yang namanya dulu adalah Piala AFF 2024. Jadi, kalau penonton yang lahirnya 98, 2000 dulu namanya pertama kali Tiger Cup. 96 mulainya. Ya bukan, makanya yang lahir 98 kan. Nah, ya, betul. Jadi 96 itu mulainya Tiger Cup itu bertahan sampai 2004. Ya. Jadi Tiger Cup itu salah satu minuman bir ya di Tigernya, sponsornya bir gitu. Kita kan ngomongin aja bir gitu. Bir sampai dari 96 sampai 2004. Jadi orang-orang lama kayak kita itu dulu nyebutnya masih Piala Tiger gitu. Jadi itu sampai 2004, terus 2007 enggak ada sponsor. Iya. Baru mulai 2008 itu Piala AFF sponsornya Suzuki. Iya betul. Suzuki sampai 2000 berapa itu ya? Yang 16. 2021 yang di Singapura. Iya kemarin. Yang terakhir kita 2021 final. Ya. Nah terus 2022-nya Mitsubishi Electric yang terbaru dan sekarang namanya bukan Piala AFF tapi ASEAN Championship. Iya nih. Jadi kejuaraan ASEAN gitu. Iya. Branding ya, gonta-ganti brand. Formatnya pun gonta-ganti ya, jadinya kandang-tandang, kemudian sistemnya home turnamen, terus sekarang jadi kandang or tandang. Ini sudah dilakukan sejak 2018 kalau nggak salah ingat ya. Jadi 2 kali kandang, 2 kali tandang. Nah, kita langsung aja ke pembagian grup. Kita itu satu grup sama Vietnam, kita di grup B, Vietnam, Filipina, kemudian Myanmar sama Laos. Lagi-lagi kita ketemu Vietnam sama Filipina. Berarti totally pada tahun ini kita akan bertemu Vietnam itu 4 kali. Kalau misalnya nanti kalau semifinal nggak ketemu lagi udah pasti ya. Kalau nggak ketemu lagi di final gitu loh. Berarti kan 3 kali udah kemarin tuh di Piala Asia 2023. Tapi dulu apa tuh? Kita jangan bahas Indonesia dulu. Oh, okay. Panasnya terlalu cepat. Panasnya terlalu cepat. Biar cepat intinya gitu loh. Jadi Piala Asian Championship kali ini ada juga kualifikasinya tanggal 7 September dan 14 September itu Brunei lawan Timor Leste. Nah ini gue tanya ke lu pilih mana yang lolos mana Is? Antara Brunei lagi grow up, Timor Leste agak-agak goyang nih. Sebenarnya kan kalau ya sebelumnya tuh Timor Leste ya selalu unggul ya. Betul. Gitu loh. Tapi gue pengen ngeliat banget Brunei ini agak punya perkembangan yang bagus sebenarnya. Benar. Terlepas dari apapun itu, gue sih kalau prediksi pasti Timor Leste. Oke. Tapi gue berharap Brunei ini bisa grow up terus gitu untuk bisa memberikan persaingan dan terus berkembang di sepak bola Asia Tenggara ya. Karena gue ngelihat mereka juga sudah mulai cukup serius untuk bisa mengembangkan sepak bola mereka, mendevelopment gitu. Ada Dirtek yang mereka datangkan kemarin kan Paul Munster gitu loh, sudah menetapkan pondasi mungkin walaupun sekarang ada yang baru siapa Rivera. Pelatihnya Mario Rivera. Rivera kan? Ya betul. Nah, maksud gue kayaknya sudah mulai Brunei ini tadinya kan agak masa bodoh sebenarnya. Betul. Sampai sempat federasinya di ban gitu sama FIFA, akhirnya ganti nama NFABD. Kalau gue nggak salah NFABD gitu. Dan akhirnya ya sekarang Brunei ini lagi proses dia membangun gitu. Liganya sendiri juga lagi proses juga. Jadi kalau spill dikit Brunei itu sebenarnya pas pandemi itu 2020 2021 itu banyak berhubungan dengan FIFA. Bahkan Gianni Infantino sempat datang ke Brunei juga dan akhirnya mereka merekrut sebelumnya itu tidak ada direktur teknik tapi sebelumnya pelatihnya Raja Gopal. Tapi Raja Gopal itu sama sekali gak kerja karena Brunei itu mundur waktu kita 2021 ya, yang itu kualifikasi itu mundur, terus akhirnya Timor Leste yang main yang di home turnamen di Singapura itu. Nah, Brunei sejak 2022 punya Paul Munster, 2023 mereka mendatangkan Mario Rivera dari Spanyol, lalu mereka Brunei Super League-nya jalan, mereka juga dapat assessment langsung dari FIFA gitu dan terakhir
yang terbaru adalah di bulan FIFA Matchday awal tahun ini mereka main di FIFA Series. Ya, ini kan menang. Yang pertama ya. Makanya itu gue kenapa bilang FIFA Series ini juga hal yang bagus, yang positif juga dibikin sama FIFA ya. Iya. Karena ini adalah ajang untuk memang negara-negara yang masih berkembang. Betul. Sebenarnya kita juga masih berkembang sih, nggak maju-maju banget. Tapi ini memang yang di levelnya udah tier. Katanya dulu kata tier 4. om kita macan Asia. Ya, kan dulu. Kan Kata dulu. Kan katanya dulu. Tapi kita ini kan masih berkembang. Oke. Karena prestasinya juga kan jatuhnya gitu, nggak terlalu banyak prestasinya jatuhnya gitu kan. Ya ibaratnya nggak mendunia gitu. Jadi memang ini levelnya level tier 4 kayaknya negara-negaranya. Ya kayak Bhutan, Nepal, Guam yang kayak gitu-gitulah yang kalau misalnya ikut kualifikasi nih, misalnya kualifikasi Piala Asia atau Piala Dunia, itu kebanyakan dibantai. Ya. Itu makanya di negara di konfederasinya mereka ya. Jadi FIFA bikin ini biar tim ini juga bisa kembang bareng-bareng, dapat lawan juga di FIFA Matchday yang setara dan juga bisa kompetitif. Betul. Nah, jadi ini hal yang bagus gitu. Yang terakhir itu FIFA Series itu ada 4 negara, tapi yang di Asia, khusus Asia itu ada di Brunei, di Arab. Di Arab. Itu ada FIFA Series A sama level B. Betul. Ya gitulah gitu. Nanti lebih jelasnya nanti di episode yang lain ya kita bahas itu. Googling aja dulu lah. Oke, itu tadi Brunei sama Timor Leste ya. Lu Timor Leste sendiri lihat sekarang gimana? Timor Leste itu sebenarnya justru yang berkembang sepak bola perempuannya, ceweknya gitu malah berkembang. Sepak bola cowoknya itu tidak established seperti yang cewek gitu. Jadi agak meragukan kondisi sekarang walaupun nih banyak pemain mereka Broad akhirnya. Ya, banyak keturunan juga. Dan yang pasti pemain aslinya Broad. Salah satunya itu kemarin yang sempat gue temuin di Jogja itu main di Tanjung Pagar di Singapura. Dia sebelumnya main di Kamboja. Jadi artinya mereka sudah berani keluar. Jadi ketika kompetisi dalam negeri mereka tidak bagus, beberapa pemain yang terutama under 23 yang main di SEA Games itu banyak keluar. Kalau dia bilang si pemain ini bilang itu ada sekitar 5 sampai 6 pemain yang keluar. Dan itu orang asli Timor Leste, bukan yang keturunan ya, yang kayak siapa lah waktu itu kayak Paulo Henrique. Itu gitu. Jadi mereka itu keluar ke negara-negara. Kemarin yang terakhir tuh ada kalau tidak salah kalau nggak ke Bhutan, ke Nepal. Ada pemain Timor Leste ke sana. Jadi artinya mereka berani abroad gitu, terlepas dari kompetisinya kan rendah, nggak usah peduli ini itu. Termasuk ketika kita ngomongin Nur Hidayat kemarin. Kan liganya di bawah kita bla bla bla. Iya, yang penting abroad itu kan pilihan dia berkarir kan. Betul. Gitu akhirnya gitu. Iya, memang sih ya termasuk Galih Freitas di PSIS kan. Betul. Oke tuh ya. Ibaratnya jadi salah satu pemain asing yang moncer juga pada musim ini. Jadi kan memang selain nambah nilai jual, secara pendapatan mungkin akan lebih tinggi. Betul. Dibandingkan dia bermain di Liga Timor Leste. Secara kompetitif, level kompetitifnya juga lebih bagus dibandingkan Timor Leste. Jadi kan memang itu akan bagus juga nantinya untuk ketika mereka kembali ke timnas Timor Leste, dan itu akan sangat berbahaya juga kalau misalnya ketemu sama Indonesia nih. Gitu, harus hati-hati juga, kita nggak bisa anggap remeh gitu. Oke, kita sekarang langsung ke pembagian grupnya tadi. Ketemu Vietnam lagi, ketemu Filipina lagi, Laos, Myanmar. Benar, Laos dan Myanmar. Nah, kita ini akan menjalani 2 tandangnya. Tandangnya itu ke Yangon, ke Myanmar dulu, kemudian ke Vietnam. Ke Vietnam, pertandingan ketiga ya? Iya, pertandingan ketiga. Jadi memang ada 2 tandangnya itu, kita ke kandangnya Vietnam sama ke kandangnya Myanmar. Yang notabene adalah lawan yang cukup kuat. Betul. Kalau Filipina mainnya di sini, mudah-mudahan aja ya mungkin sama kayak kita nanti situasinya tidak banyak pemain abroad mereka yang bisa datang. Betul. Mudah-mudahan. Gitu. Tapi ya kita walaupun kayak gitu tetap optimistis lah. Yes. Kita bahas itu nanti. Tapi kalau lo ngeliat kansnya seperti apa nanti di grup B? Gue sih berharapnya kita lolos semifinal dulu. Mau kita jadi runner up grup dan nanti ketemu, nggak usah pilih-pilih lawan. Yang penting kita lolos ke semifinal dulu. Itu gue nggak mau kemarin ada joke kan gue baca di X itu ada teman-teman yang ngomentarin drawing ini ya. Indonesia akan juara grup, semifinal, runner up. Gitu. Jadi siklus seperti itu, dan gue tidak pengen situasi terjadi karena gue pengen juara. Iya sih ya. Kita tuh udah terlalu heboh. Sering nih ini kejadian terlalu heboh ketika sudah jadi juara grup, begitu superior di fase grup, tapi di semifinal akhirnya anti klimaksnya di final. Betul. Jadi
kalau gue menyingkirkan nih pendapat senior gue yang satu harus juara AFF, yang satu gue tidak berpihak pada mereka. Gue punya pendapat sendiri bahwa gue pengen Indonesia juara. Kenapa? Iya, jelas. Gue dari 96 nonton dari Iya, betul. gue liputan dari 2007 dari mulai kita gagal lolos fase grup sampai kita final. Kita ngerasain drama berapa kali sedih loh. Waktu 2002 aja gue inget banget itu kita kalah adu penalti waktu main di GBK ya. Sama Thailand kalanya. Waktu itu masih si Ivan Kolev. Iya, tengahnya Thailand tuh siapa kaptennya? Si Tesak Caiman. Itu lagi jago-jagonya. Terus si siapa Kiatisuk lagi kuat-kuatnya. Betul. Itu gue gedek banget itu gendut Doni udah ngegolin. Gendut top score kan waktu itu. Iya. Wah, itu benar-benar hal yang benar-benar apa ya? Kita udah siap banget ngerayakan, akhirnya harus kecewa. Yang lebih menyakitkan lagi 2004. 2004 juga begitu. Iya. Kita kalah di sini sama Malaysia semifinal kan, comeback di Kuala Lumpur. Gol Kurniawan gue inget banget itu pas masuk. Terus final kita ketemu Singapura. 2 kali dibungkap nih. Nih Singapura padahal kan kita seharusnya kan lawan Singapura bisa nih. Bulan lalu ya. Bulannya di Desember gue ketemu Along nih. Ketemu Ridwan, ketemu Jaslin Lee itu pelatih di Singapura yang pernah berkarir dan pernah membungkam orang Indonesia di GBK. Dia ketawa waktu itu. Dia cerita, ketika gue cerita itu dia ketawa. Katanya Along bisa membungkam GBK segitu banyak gitu. Jadi 2004 itu mereka walaupun mereka sekarang sedih ya timnas mereka tidak drop sangat sedrop-dropnya gitu. Mereka itu kalau mengenang itu ya kita pernah membuat orang se-GBK diem. Iya. Bro, dia bilang gitu. Jadi itu benar-benar gila sih. Kita itu kan kayak ini ya, kita itu kayak Michel Balak, Mr. Runner Up. Iya, benar. 5 kali kan runner up ya? Iya. Lebih dong. Lebih ya? 6 kali kayaknya udah. Ya makanya. Iya 6 kali kok. 2001, 2000 ya pokoknya itulah. 2000 pertama kan 2022. Terus 2002, 2004, 2007 kita gagal. Terus 2008 semifinal doang. 2010 kita runner up lagi tuan rumah. Betul. Terus 2012 kita nggak lolos. Terus 2014 gagal. Ivan Kolev. 2016 kita runner up. Terus 2000 ya itu sama 21. Sama si Sintayong. Iya. 6 kali. Mr. Runner Up kita. Iya. Makanya saya pengen juara gitu. Pengen juara banget, dan kalau ngomong peluang saya pengen pokoknya lolos fase semifinal dulu. Berhasilnya seperti apa semifinal dulu. Jadi kita itu kan nanti pertama tandang ke Myanmar, kedua kita menjamu Laos, ketiga kita ke kandangnya Vietnam, keempat kita menjamu Filipina. Jadi kita itu sebenarnya kuncinya ketika nanti bisa 2 pertandingan di awal ini menang nih. Betul. Kita sudah bisa ngelok sebenarnya itu jadi makanya ini memang hal yang gue sih ada optimisme ya gitu. Kalau kata Este tadi gue pengen juara, tapi kita juga harus melihat juga nih komposisi skuadnya bakal seperti apa nanti di Piala AFF nanti. Ada waktu persiapan semuanya ya. Ada waktu persiapan. Pak Erik maaf ya, saya nggak sepakat sama Pak Erik ini kan. Pak Erik kan kalau Pak Erik mau sasana antara aja ya gitu. Tapi kalau saya pribadi pengen juara. Nah ini kan masih bulan drawing bulan Mei ya. Ada Mei Juni. Katanya kita kompetisi mulai bulan Agustus katanya. Nah, jadi masih ada waktu 2 bulan Juni Juli untuk meng-create bagaimana Liga 1 dibikin soft. Minimal tidak mengganggu klub segala macam, walaupun mungkin peluang abroad datang kecil. Tapi saya yakin pemain Indonesia yang Liga 1 melihat permainan tim kita kemarin dan Sintayong yang siap belajar bahasa Indonesia, optimisme saya muncul gitu. Dan besok ada saya nggak mau komentar Liga 1, tapi besok ini saya yakin pemain-pemain yang akan dipakai oleh Sintayong, even itu pemain lokal, akan bisa berkembang karena mereka ya contohnya kemarin ketika Ramadan Sananta ngomong sama Nathan, diskusi, terus Rizky Ridho ngobrol sama Jordi Amat. Itu di internal pemain menurut saya akan saling tukar knowledge gitu loh. Jadi kalau ngomongin cara bermain ya itu tugas pelatih lah ya, tapi tukar knowledge segala macam menurut saya itu akan optimis. Jadi teman-teman pemain lokal atau pemain yang bermain Liga 1 yang dipanggil timnas saya yakin akan bisa menjalankan dengan baik, dan Sintayong itu udah lama nih. Jadi udah tahu persoalannya dan dia akan punya solusi. Satu lagi gue inget omongan lu. Apa? 2021 yang di Singapura kita
Sintayong baru datang, pemainnya kita bisa final loh, Is. Iya, itu menurut gua adalah sebuah keajaiban. Nah, itu broadnya siapa? Ezra Walian, yang diasporanya bukan pemain yang keturunan. Marco ada enggak? Doang. Ezra ada, Is. Ezra gue lupa deh. Ezra kayaknya enggak deh. Enggak ada. Oh, strikernya Rafli ya. Iya. Rafli sama Dedi sama Ada Dimas Derajat pasti. Oh, Dimasnya belum. Hah? Dedi, Kusadio Haryudo. Oh iya benar. Pokoknya kita itu adalah sebuah keajaiban waktu itu. Dan munculnya Arhan, Dewangga itu di situ kan. Iya, gue bilang itu sebuah keajaiban waktu itu. Nah, itu kan pemain Liga 1 aja kan waktu itu maksudnya. Nah, menurut saya itu akan jadi modal saya. Karena kalau ngomong yang 2022 yang kita gagal di semifinal itu ada something. Karena ada tragedi Kanjuruhan, terus kompetisi berhenti. Jadi pick pemain itu tidak di posisi yang bagus gitu. Itu alasan saya. Nah, ini udah bisa di-create dari bulan sekarang nih, Is. Gitu menurut saya. Ya mudah-mudahan sih, terlepas siapapun nanti akan main, ya oke lah. Misalnya nggak mungkin pemain-pemain abroad dari Eropa itu nggak bisa datang. Tapi kalau yang dari Asia kemungkinan masih ada kemungkinan bisa. Karena kompetisinya juga udah mendekati fase-fase akhir penentuan. Mungkin kalau misalnya nanti mereka main di bulan Desembernya gitu. Yang kayak si Justin Abner, kalau dia nggak balik ke Wolves, terus si Pratama Arhan bisa harusnya. Ya termasuk yang di Thailand, si Sadil, Asnawi, Yanto kalau misalnya ada panggilan mungkin, atau Nur Hidayat. Nah, itu kan bisa jadi opsi bagi Coach Shin. Plus para pemain yang dari Liga 1 juga gua rasa sih akan grow up ya. Maksudnya sekarang mereka juga pasti sudah melihat standarisasi untuk masuk timnas ini seperti ini gitu loh. Mereka harus bisa mengukur untuk bisa dipanggil sama Coach Shin. Kemarin aja gue nggak nyangka ya waktu Champions League Series ini harusnya ntar kita bahas, tapi ya kayak Stefano Lillipali drop. Justru Malik Rizaldi up. Iya, Fahrudin up. Gitu. Maksud gue ya itu yang kayak gitu-gitu maksudnya bisa jadi modal Sintayong. Kalau Sintayong nggak cuma berpatokan sama pemain yang itu aja ya. Mudah-mudahan sih nggak kayak gitu ya. Ya gue sih yakin dia harusnya jadi pelatih yang fair juga. Untuk bisa melihat perkembangan dari pemain. Sabar dong. Produsernya nih kadang-kadang. Ya kita lanjut lagi. Jadi apa namanya, ya itu yang gue lihat harusnya ada optimisme. Sebagai bangsa Indonesia kita pengen juara. Tapi juga ketika nanti gagal kita juga harus melihat realistis squadnya ini akan seperti apa. Kalau gue gini sih, yang penting dari gue adalah lupakan perdebatan semua yang ada. Nah, itu yang paling gue benci. Karena gue tuh sejak gue rajin di Discord nih, gue beberapa kali di DM orang, yang nanya-nanyain kenapa lu milih ini, kenapa lu milih itu. Jadi gue sampai kemarin diserang gila. Gue sampai gini. Gue gak ada masalah. Paling kalau ketemu dia, dia nggak berani ngapa-ngapain kok, orang-orang nyerang gue via DM gitu. Cuma gini loh. Maksud gue hal yang tidak sehat itu dilupakan dulu. Nggak usah berdebat dulu. Kita dukung sama-sama. Siapapun yang main di situ. Kita dukung dan kita juara. Iya, gue sih pengen juara, jelas. Kalau juara pengen juara lah. Sebagai bahasa Indonesia gue pengen juara. Lu kalau jadi Sintayong pengen juara juga. Ya pastilah. Ya siapa pelatih nggak mau bawa juara timnya? Gila aja kali itu gila kalau misalnya nggak mau bawa timnya juara ya. Dan kayak kemarin ya, Pak Erik katanya kita lolos fase grup yang U23 udah oke. Sintayong bilang saya semifinal, dibuktikan semifinal gitu-gitu. Walaupun tuh nggak keluar langsung dari mulutnya ya. Waktu pun yang ngasih tahu waktu itu Bang Arya. Ya itu kan mungkin conversation antara itu ya kan. Sintayong sih masih normatif aja. Secara belakang misalnya kayak gitu. Jadi artinya optimisme itu harus dipupuk. Lupakan perdebatan deh. Jadilah netizen yang pintar deh. Iya sih. Ya gue masih dicap sebagai lokal pret sih. Oke, itu persaingan di grup B. Tapi berarti persaingannya adalah di sini kalau gue ngelihatnya memang masih 3 itu. Filipina, Vietnam sama Indonesia yang akan bersaing ketat. Karena Filipina juga lagi grow up juga, mereka juga akan mencoba untuk bangkit lagi. Itu yang akan berbahaya ya dengan pemain-pemain naturalisasi mereka. Nah, terus di grup A ini ada Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, ya sama pemenang antara Brunei sama Timor Leste. Kalau itu notabene gue sih ya lebih kepada ya Thailand udah dipegang Thailand dulu deh, satu gitu. Pasti satu. Tinggal Malaysia sama Singapura nih. Gimana nih ngeliatnya? Yang seru justru ini Malaysia Singapura. Iya, 2 serumpun. Malaysia sedang tidak bagus. Kondisi internalnya nggak bagus. Singapura sedang turun. Nah, ini dua-duanya ini jadi kunci nih. Siapa yang berhasil lolos? Atau jangan-jangan malah Kamboja. Kita nggak pernah tahu Kamboja loh ya. Iya, ini Kamboja juga kan lagi grow up juga. Waktu kemarin dia di SEA Games ya. SEA Games kan U23-nya itu pasti kayaknya akan banyak nih pemain U23-nya mereka.
kayaknya akan banyak nih yang bakal diandelin karena mereka juga mulai mendevelop tuh sama si Iya. Keisuke Honda kemarin kan. Iya. Makanya itu agak berbahaya juga nih Kamboja nih buat Betul. antara Singapura atau Malaysia. Kalau Betul. Thailand udah berat lah. Ya, Berat. ini Kayaknya emang udah levelnya udah beda. ya kalau ngomongin Gua ngeliatnya. persaingan Thailand sudah harusnya udah di atas angin ya. Harusnya di atas angin. Itu. Ya Malaysia karena pemain naturalisasinya juga begitu. Iya. Ya itu jadi kritik juga sih. Faisal mereka. Halim terancam nggak bisa main. Iya, pas kan pensiun dini katanya. Bisa jadi. Waduh ngeri juga ya, mentalnya kena ya. Iya. Kacau juga ya. Ahya Rashid. Ayah Rashid, si Syafiq Rahim juga yang senior juga diserang juga, Is. Iya ya. Iya. Tapi Syafiq Rahim masih kuat tuh buat bersaing ya? Ya nggak tahu kan kondisinya, kondisi internalnya. Iya. Kondisi sih, internalnya memang. tidak bagus. Gitu. Ya di federasinya juga harus bisa. Ya turut prihatin lah. Ya. Iya, kita turut prihatin juga karena biar bagaimanapun harus ada bumbu antara Indonesia dan Malaysia. Yes. Hai. Oke, sekarang kita ngelihat kalau lu ngelihat laga tandang ini keuntungan nggak buat kita ke Myanmar dan juga ke Vietnam? Gue sih pokoknya kuncinya itu tetap di pertandingan pertama ya. Di pertandingan pertama kalau kita menang lawan Myanmar, insya Allah kita Laos bisa menguasai lah ya. Gitu. Nah nanti lawan Vietnam dipikirkan selanjutnya. Tapi dua pertandingan awal, yang pertama kan kita tandang dulu. Betul. Nih. Nah tapi ya pokoknya kita lihat juga kan peak pemain seperti apa. Karena belajar dari 2 tahun yang lalu 2022 peak kita tuh nggak di atas. Ya. Gitu aja sih persoalnya itu doang. Waktu itu ada efek tragedi Kanjuruhan gitu. Kompetisi berhenti, pemain ya berlatih doang gitu, nggak ada kepastian kompetisi. Jadi kondisinya tidak dalam peak yang bagus gitu aja sih. Nah, sebelum setelah kita bahas tadi Asian Championship, kita agak sedikit ngebahas jelang dua laga sisa ya. Putaran kedua lawan Irak dan Filipina. Kemudian yang menarik adalah tanggal 2 Juninya nih lawan Tanzania. Yes. Tanzania adalah tim yang sekarang berada di peringkat 119 FIFA. Lebih tinggi dari kita. Ada beberapa pemainnya ya kalau gue lihat-lihat memang ya kalau main di luar negerinya bukan di level atas, tapi ada 2 pemain yang juga ada di level atas juga. Salah satunya itu main di PAOK Yunani. Dipinjemin sama Zulte Waregem. Satu lagi gue lupa deh, pokoknya ada satu lagi yang juga oke, gelandangnya mereka di Rusia. Klubnya itu apa ya, bentar gue cek dulu. Klubnya itu sebentar oh si Mbwana Samata. Dia itu sekarang satu di PAOK FC yang dipinjamin dari Zulte Waregem. Terus satu lagi Novatus Mirosi, gelandangnya mereka yang bermain di Shakhtar Donetsk. Dia yang si Shakhtar Donetsk ini yang dipinjemin dari Zulte Waregem. Jadi memang 2 pemain yang mungkin nanti akan dibawa pada saat melawan Indonesia. Ini juga adalah kesempatan bagi timnas kita menaikkan poin. Karena secara hitung-hitungan mungkin kita masih bisa ngalahin mereka walaupun peringkatnya 119, kita 130-an. Ya ini kayak kita kemarin ketika datangin Burundi segala macam. Jadi secara peringkat mungkin tim ini di atas kita. Tapi secara kemampuan bisalah kita setara lah gitu. Jadi ini bagus untuk kita secara teknik maupun secara non teknis, ya itu tadi soal poin gitu aja sih menurut saya. Iya, benarnya mudah-mudahan ini bisa berefek bagus juga ke pemain-pemain yang nanti kan cuma 22 pemain nih yang dipanggil gitu loh, yang sudah pasti tinggal nunggu satu kiper lagi, kayaknya sih Martin Paes nih. Martin Paes ini kayaknya masih nunggu pengesahan dia bisa nggak nih main di laga nanti lawan Irak dan Filipina, karena masih tunggu sampai menit akhir. Kalau enggak mungkin akan ada satu kiper lagi yang akan dipanggil sama coach karena kan agak aneh coba 2 kiper. Biasanya kan emang 3 gitu loh. Makanya ya kita menunggu aja nih, mudah-mudahan sih Martin Paes bisa memang membela timnas Indonesia eligible diresmi sama FIFA sebelum laga Irak versus Filipina gitu. Calvin Verdong juga belum ada update-nya ya. Iya. Tapi kalau saya sih dengan komposisi yang dipanggil optimistis ya, maksudnya artinya tim ini dalam kondisi yang pemainnya juga masih dalam peak dalam peak, dan optimisnya adalah mereka balik lagi hampir sama kayak ketika kita lawan 2 kali lawan Vietnam gitu. Kondisinya hampir sama dan ini nyaris tidak ada pemain yang cedera. Semuanya dalam kondisi fit itu. Semoga sampai hari H tidak ada yang kena masalah segala macam. Iya, betul banget. Gue sebenarnya pengen bahas satu pemain lagi yang menarik. Sintayong nih harus nyoba Malik Rizaldi. Apapun itu ya, entah nanti di FIFA Matchday bulan November atau nanti ke AFF
ya setidaknya Sintayong harus coba Malik Rizaldi sih. Benar, karena kalau kita ngomongin Yakob Sayuri dan Sayuri Brothers lah, Iya, betul. Ricky Kambuaya, iya. pemain yang dicoba dan cukup berhasil ya. Iya. Dan Malik Rizaldi juga berhasil. Wahyu Prasetyo juga pemain yang sampai sekarang masih sering dipanggil gitu ya. Nah, menurut saya Malik Rizaldi ini salah satu yang cukup istimewa di reguler Liga 1 dan juga Championship Series. Dia adalah pemain lokal tersubur sekarang. Yes. 12 gol dari 34 pertandingan dan ada 4 assist yang dia cetak gitu loh. Jadi memang pemain ini ya oke. Dan harusnya cukup layak. Dan dia bisa bermain di posisi apa aja di depan. Betul. Di sayap ataupun memang dia aslinya sih sayap waktu itu. Terus jadi diplot jadi penyerang utama, mendampingi Dalberto. Tapi ya kita lihat aja nanti karena gue ingat anak ini tuh waktu dia berkembang, dia kan dari Akademi WCP ya. Terus Lamongan Gresik, kan dia kan? Iya, terus Akademi WCP, terus Persegres Gresik, kemudian ke Lamongan ini mulai naik namanya. Lamongan ini bareng sama Riyadno Abioso. Riyadno Abioso, sayangnya memang Persela degradasi dan beruntungnya memang banyak ada yang lihat bakat mereka. Betul. Dari klub lain yang masih di Liga 1. Betul, Riyadno ke Persik terus ke Madura juga. Malik Rizaldi ke Madura dan pas dengan pelatihnya Mauricio Sousa gitu. Benar, makanya gue sih menantikan banget gitu. Mudah-mudahan anak ini juga nggak cepat puas. Si Malik Rizaldi ya bisa terus growing up dan akhirnya nanti di Liga STY dan masuk ke timnas. Kita tunggu aja nanti kan bakal seperti apa. Semoga STY nonton Discord ya. Oke dah. Mungkin sampai di sini dulu untuk edisi Discord Timnas Indonesia kali ini. Thank you banget dan teman-teman juga jangan lupa untuk selalu follow akun sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, Facebook, TikTok. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube-nya dan kita juga masih ada di Noise. Kita ada di Noise dan untuk perkembangan sepak bola Indonesia yang lengkap ada di skor.id. Yes. Liga 3 lagi panas-panasnya. Nah, itu dia. Oke, dengan pian gua Resatnan. Estanesto. Sampai jumpa lagi.